mau tanya, seorang perempuan saat itu masih berstatus istri orang. Perempuan statusnya istri orang. Apakah tindakan saya lakukan salah ketika saya menceraikan suami saya setelah mengetahui bahwa dia seorang LGBT? Karena terhitung selama menikah dia tak pernah memberikan nafkah zahir dan batin berupa gaji, baik lahir maupun batin berupa gaji kepada saya. Boleh jadi dia menikah dulu karena ingin taubat berhenti dari LGBT. Maka ketika langsung kau gugat dia pengadilan, dia bukannya malah sehat, makin dahsyat homonya. Karena dia sudah putus asa. Oleh sebab itu laki-laki yang tidak memberikan nafkah pada istrinya, nama penyakitnya inin, impotensi ataupun tak berselera kepada perempuan, maka dia diberikan masa namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang membolehkan perempuan menuntut cerai, berobat selama setahun. Baik karena maaf impoten maupun karena kelainan seksual atau karena jatuh lalu uratnya putus, maka dia diberi kesempatan berobat selama setahun. Bawa ke ustadz-ustadz supaya diruqyah. Masa homo obatnya ruqyah? Kisah nyata yang cerita ke saya Ustadz Saifullah, Ustadz ruqyah. Ternyata ada homo setelah diruqyah sehat. Rupanya yang mengganggu dia selama ini setan LGBT. Ya, jadi setan ini rupanya juga ada yang homo dan lesbi. Oleh sebab itu maka pengobatan alternatif dengan cara ruqyah, bukan dukun, bukan minta pada jin. Mohon barakah daripada habaib para kiai supaya didoakan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Selama setahun itu kau sabar-sabarlah wahai perempuan. Tapi setelah setahun tak juga sembuh, sekarang kau punya hak. Kalau laki-laki menceraikan namanya tolak, kalau perempuan menggugat namanya khulu', kalau hakim yang memisah namanya fasakh. Sekarang dia tidak menggugat, tapi engkau yang menggugat. Saat itu kau tulis pengaduan ke hakim, ini tidak bisa memenuhi kewajiban. Tapi rupanya selama setahun itu tumbuh bunga-bunga kasih sayang dalam hatimu. Akhirnya kau tambah masa untuk mengobatkan dia. Maka ini baik. Andai sudah setahun tidak juga ada kesembuhan dan engkau mengadu ke hakim, maka pun juga tidak berdosa karena sudah dibenarkan oleh hukum syariat Islam. Jangan merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa. Jangan merasa beramal pada perbuatan yang engkau belum beramal. Karena merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa, merasa beramal pada perbuatan yang bukan amal, itu adalah kerja setan. Hati-hati, setan berbisik pada orang yang jahil padahal sudah benar, tapi dibuatnya engkau merasa bersalah, merasa berputus asa. Kerja setan memang mengajak orang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, boleh nggak minta diijazahkan semua ceramah dan buku-buku dari Pak Ustadz? Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Saya ijazahkan semua buku-buku. 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa, 66 tanya jawab umroh, 35 riwayat tentang sakratul maut. Ijazatan ammah, asa ayyam fa'ana fid daraini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dunia dan akhirat. Ini yang paling panjang, tak pertanyaan, tak curhat. Di kalangan masyarakat sebelumnya tidak banyak yang kenal saya, tidak banyak yang saya perbuat di masyarakat. Tahun 2019 saya mengikuti pemilihan anggota dewan dan menang, alhamdulillah. Tapi kemenangan saya peroleh dengan cara money politik, menyiram duit. Apakah yang saya peroleh itu haram, Pak Ustadz? Satu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Orang yang menjual anggur, kurma, gandum, di luarnya kering, di dalamnya basah. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Ma hadza ya sahibat ta'am. Hei penjual makanan, ini kenapa di dalam ini basah? Kata yang jual makanan, asabahul matar, kena hujan, basah di dalam kena hujan. Pembeli tidak tahu, maka tutup dengan yang kering di luar. Apa kata Nabi? Man rasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang bohong, bukan golongan kami. Kalau sekedar jual makanan saja menipu sekilo 2 kilo bukan golongan Nabi, apalagi sampai menipu orang banyak. Yang ketiga, hasil dari yang haram maka juga haram.
Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi wa mahril baghi wa ulwanil kahin. Nabi melarang hasil jual beli anjing, hasil prostitusi WTS PSK, hasil dukun, karena yang tiga ini haram. Anjing haram, PSK haram, dukun haram, hasilnya juga haram. Maka yang diperoleh dari yang haram, hasilnya haram, dimakan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. 4. Hasil haram diberangkatkan orang pergi haji umrah, hasil haram dibangunkan ke masjid surau langgar musalla, hasil haram dibelikan beras kasih anak yatim fakir miskin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Anfiqu, berinfaklah, anfiqu, berzakatlah, anfiqu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik, karena yang tak baik tak diterima Allah. Apa kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mughtarrin? Tanbih, peringatan, mughtarrin, orang-orang yang tertipu dengan harta, tertipu dengan jabatan. Dia sangka baik, padahal sedang mencuci dengan air kencing. Mencuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Nampaknya bersih, nyuci, tapi sedang mencuci dengan air kencing. Kain yang dicuci dengan air kencing, maka kain itu najis, tak bisa dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, hasil dari yang haram masuk ke mulut lewat lidah. Lidah makan haram, tak mungkin didengar, dikabulkan Allah. Rajulun as'as, ada orang rambutnya kusut, berdegu, naik tangannya ke atas berdoa, ya Rabb, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Doanya tak dikabulkan. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke mulutnya makanan-makanan haram. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kita dahulukan, orang tua atau istri? Oh, ini nampaknya pertanyaan dari ikatan suami takut istri. Karena beberapa kali dia mengatakan orang tua, kata istrinya, aku gak percaya. Andai kau gendong ayahmu dan ibumu dari Bangka Tengah, kau pergi ke Makkah, kau keliling Ka'bah, kau cium Hajar Aswad, kau naik ke Bukit Sofa, kau pergi ke Bukit Marwah, kau pergi ke Padang Arafah, kau pergi ke Musdalifah, melontar jumrah di Mina, balik lagi ke Makkah, kau tawaf ifadah, belum tentu dapat menembus sekali teriakannya saat dia lahir ke atas dunia. Maka hai yang masih lajang-lajang, yang jomblo-jombloan sejati belum menikah, kalau nanti kalian menemukan perempuan yang baik, kalian mesti berani berkata kepada dia, oh my dear, my darling, kau akan menjadi a second woman, kau akan menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku. Apa? Jadi yang pertama siapa? My mother. Yang pertama adalah ibu. Karena Nabi berkata, man ahabbun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Abuka. Oleh sebab itu, menantu yang baik, dia tidak melarang engkau wahai perempuan untuk berbakti kepada ayah dan ibumu. Papa, mama mau pergi ke rumah sakit, nginap di sana boleh ya? Jangankan kau nginap semalam, sebulan pun kau pergi, karena kau ketemu aku setelah kau dewasa. Adapun makmu, 2 jari tapak kakimu, sejengkal panjangmu, digendongnya engkau. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara engkau? Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara engkau? Pergi kau rawat ibumu di sana, tapi jangan lama-lama, aku takut nanti berpaling ke lain hati. Begitu kalau dapat menantu yang soleh. Makanya ibu, carilah menantu yang soleh-soleh yang ada di dalam masjid ini saat ini. Nih, banyak nih. Yang senyum yang belum nikah aja. Ini yang udah anak 3 senyum juga.
Boleh. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Saya masih single, belum berkeluarga. Jelas tuh dah. Tak perlu kau katakan dua kali, aku faham. Saya niat mau hijrah Pak Ustadz. Mantap. Ini momen hijrah. Yang pakai sabu-sabu, hijrahlah. Yang minum khamar, hijrahlah. Yang pacaran, hijrahlah. Selama ini bingung kapan momennya ya. Aku mau taubat sebenarnya, terus nunggu tanggal merah. Inilah momen hijrah. Betul-betul hijrah. Mudah-mudahan kita semua betul-betul hijrah tahun ini. Dalam Islam kan zina dilarang Pak Ustadz. Betul, dilarang. Kecuali disertasi yang terbaru katanya boleh. Kalau kita mau milih pasangan tanpa kenalan gimana Pak Ustadz? Ta'aruf. Datang ke kiai. Ini ketua PCNU ada. Datang ke ketua MUI, datang ke Habib. Stok mereka banyak. Assalamualaikum kiai. Ya. Saya belum nikah Pak Kiai, kelihatan dari tatap matamu. Tolong Kiai kenalkan saya sama yang solihah. Kalau bisa Pak Kiai yang orangnya cantik, jilbabnya panjang, mobilnya mewah, duitnya ada, akhlaknya baik. Ustaz Somad, tolong carikan saya yang punya sifat 4 itu Pak Ustaz. Kaya, cantik, akhlaknya baik, taat beragama. Kalau ada kenapa aku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tidak bercacat seumur hidup tak bercacat. Tiba-tiba Su'aib menunggu anaknya ngambil air. Tak lama anak perempuan Su'aib datang. Apa kata anak perempuan Su'aib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau ayah mau cari bekerja, karena Su'aib sudah lama mau cari laki-laki yang bisa kerja untuk mengerawat kambing-kambingnya. Apa kata anak perempuannya? Inna khaira man ista'jarta. Kalau kau mau cari pekerja, al-qawi, orangnya kuat, al-amin, orangnya amanah. Ada kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi letoy. Yang lebih parah, sudahlah loyo, enggak amanah. Ayah, kalau ayah mau cari orang pekerja, pilihlah orangnya kuat dan amanah. Kata Su'aib, orangnya mana? Enggak jauh-jauh dari ayah. Nih orangnya, Musa alaihi. Su'aib curiga. Sudah lama kamu kenal dengan dia? Baru tadi ayah. Kok bisa kamu tahu dia kuat? Kebetulan kami ngantri mau ngambil air ayah. Sumur itu tertutup batu besar. Batu bergelinding dari atas menutup pintu sumur. 30 orang menggeser tidak bisa. Akhirnya laki-laki ini datang. Dia geser dengan tangannya, terbuka pintu sumur dan kami pun bisa mengambil air. Inilah orangnya ayah. Dari mana kau tahu dia amanah? Setelah mendapat air kami berjalan. Saya di depan, dia di belakang. Angin bertiup kencang, nampak lekuk tubuhku. Maka kata dia, "Hai perempuan, kau di belakang, aku di depan." Amanah. Gak perlu kenalan lama, sudah tahu kuat dan amanah. Oleh sebab itu banyak orang pacaran 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi tak tahu apakah dia kuat atau amanah. Ternyata semuanya penuh dengan kepalsuan, pencitraan, kebohongan. Maka carilah laki-laki yang amanah, yang jujur, yang baik, yang dikenal oleh ustadz, yang diketahui oleh habib, jamaah dari ulama. Maka insya Allah selamat kalian dunia akhirat. Jangan lihat dari kendaraan dia datang naik apa, karena boleh jadi mobil mewah itu belum lunas. Ini kalau datang naik ojek langsung diusir pulang. Perhatikan baik-baik. Lagi-lagi yang dipilih adalah yang unggul, akidahnya benar, ibadahnya betul, dan berakhlakul karimah. Apa maksud kalimat ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, arafa rabbahu, maka dia kenal Rabbnya, Allah Tuhannya. Ini bukan hadis Nabi, tapi kalimat ini banyak dalam kitab-kitab tasawuf. Kata Imam As-Sakhawi sezaman dengan Imam As-Suyuti, maknanya siapa yang kenal dirinya hina, taulah dia Allah yang maha mulia. Siapa yang kenal dirinya miskin papa, kenallah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang kenal dirinya tak punya apa-apa, kenallah dia Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan cara mengkaji sifat 20 tauhid Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah Asy'ariyah. Ma'rifatullah awwaluddin. Yang awal dalam agama bukan sholat. Awaluddin, perkara agama yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam As-Sakhawi. Saya mau tanya, seorang perempuan saat itu masih berstatus istri orang.
Perempuan statusnya istri orang. Apakah tindakan saya lakukan salah ketika saya menceraikan suami saya setelah mengetahui bahwa dia seorang LGBT? Karena terhitung selama menikah dia tak pernah memberikan nafkah zahir dan batin berupa gaji, baik lahir maupun batin berupa gaji kepada saya. Boleh jadi dia menikah dulu karena ingin taubat berhenti dari LGBT. Maka ketika langsung kau gugat dia pengadilan, dia bukannya malah sehat, makin dahsyat homonya. Karena dia sudah putus asa. Oleh sebab itu laki-laki yang tidak memberikan nafkah pada istrinya, nama penyakitnya inin, impotensi ataupun tak berselera kepada perempuan, maka dia diberikan masa namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang membolehkan perempuan menuntut cerai, berobat selama setahun. Baik karena maaf impoten maupun karena kelainan seksual atau karena jatuh lalu uratnya putus, maka dia diberi kesempatan berobat selama setahun. Bawa ke ustadz-ustadz supaya diruqyah. Masa homo obatnya ruqyah? Kisah nyata yang cerita ke saya Ustadz Saifullah, Ustadz ruqyah. Ternyata ada homo setelah diruqyah sehat. Rupanya yang mengganggu dia selama ini setan LGBT. Ya, jadi setan ini rupanya juga ada yang homo dan lesbi. Oleh sebab itu maka pengobatan alternatif dengan cara ruqyah, bukan dukun, bukan minta pada jin. Mohon barakah daripada habaib para kiai supaya didoakan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Selama setahun itu kau sabar-sabarlah wahai perempuan. Tapi setelah setahun tak juga sembuh, sekarang kau punya hak. Kalau laki-laki menceraikan namanya tolak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu. Kalau hakim yang memisah namanya fasakh. Sekarang dia tidak menggugat, tapi engkau yang menggugat. Saat itu kau tulis pengaduan ke hakim, ini tidak bisa memenuhi kewajiban. Tapi rupanya selama setahun itu tumbuh bunga-bunga kasih sayang dalam hatimu. Akhirnya kau tambah masa untuk mengobatkan dia. Maka ini baik. Andai sudah setahun tidak juga ada kesembuhan dan engkau mengadu ke hakim, maka pun juga tidak berdosa karena sudah dibenarkan oleh hukum syariat Islam. Jangan merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa. Jangan merasa beramal pada perbuatan yang engkau belum beramal. Karena merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa, merasa beramal pada perbuatan yang bukan amal, itu adalah kerja setan. Hati-hati, setan berbisik pada orang yang jahil padahal sudah benar, tapi dibuatnya engkau merasa bersalah, merasa berputus asa. Kerja setan memang mengajak orang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, boleh nggak minta diijazahkan semua ceramah dan buku-buku dari Pak Ustadz? Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Saya ijazahkan semua buku-buku. 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa, 66 tanya jawab umroh, 35 riwayat tentang sakratul maut. Ijazatan ammah, asa ayyam fa'ana fid daraini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dunia dan akhirat. Ini yang paling panjang, tak pertanyaan, tak curhat. Di kalangan masyarakat sebelumnya tidak banyak yang kenal saya, tidak banyak yang saya perbuat di masyarakat. Tahun 2019 saya mengikuti pemilihan anggota dewan dan menang, alhamdulillah. Tapi kemenangan saya peroleh dengan cara money politik, menyiram duit. Apakah yang saya peroleh itu haram, Pak Ustadz? Satu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Orang yang menjual anggur, kurma, gandum, di luarnya kering, di dalamnya basah. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Ma hadza ya sahibat ta'am. Hei penjual makanan, ini kenapa di dalam ini basah? Kata yang jual makanan, asabahul matar, kena hujan, basah di dalam kena hujan. Pembeli tidak tahu, maka tutup dengan yang kering di luar. Apa kata Nabi? Man rasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang bohong, bukan golongan kami. Kalau sekedar jual makanan saja menipu sekilo 2 kilo bukan golongan Nabi, apalagi sampai menipu orang banyak. Yang ketiga, hasil dari yang haram maka juga haram. Nah Rasulullah SAW an samanil kalbi wa mahril baghi wa ulwanil kahib.
Nabi melarang hasil jual beli anjing, hasil prostitusi WTS PSK, hasil dukun, karena yang tiga ini haram. Anjing haram, PSK haram, dukun haram, hasilnya juga haram. Maka yang diperoleh dari yang haram, hasilnya haram, dimakan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. 4. Hasil haram diberangkatkan orang pergi haji umrah, hasil haram dibangunkan ke masjid surau langgar musalla, hasil haram dibelikan beras kasih anak yatim fakir miskin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Anfiqu, berinfaklah, anfiqu, berzakatlah, anfiqu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik, karena yang tak baik tak diterima Allah. Apa kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mughtarrin? Tanbih, peringatan, mughtarrin, orang-orang yang tertipu dengan harta, tertipu dengan jabatan. Dia sangka baik, padahal sedang mencuci dengan air kencing. Mencuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Nampaknya bersih, nyuci, tapi sedang mencuci dengan air kencing. Kain yang dicuci dengan air kencing, maka kain itu najis, tak bisa dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, hasil dari yang haram masuk ke mulut lewat lidah. Lidah makan haram, tak mungkin didengar, dikabulkan Allah. Rajulun as'as, ada orang rambutnya kusut, berdegu, naik tangannya ke atas berdoa, ya Rabb, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Doanya tak dikabulkan. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke mulutnya makanan-makanan haram. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kita dahulukan, orang tua atau istri? Oh, ini nampaknya pertanyaan dari Ikatan Suami Takut Istri. Karena beberapa kali dia mengatakan orang tua, kata istrinya, aku gak percaya. Andai kau gendong ayahmu dan ibumu dari Bangka Tengah, kau pergi ke Makkah, kau keliling Ka'bah, kau cium Hajar Aswad, kau naik ke Bukit Sofa, kau pergi ke Bukit Marwah, kau pergi ke Padang Arafah, kau pergi ke Musdalifah, melontar jumrah di Mina, balik lagi ke Makkah, kau tawaf ifadah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat dia lahir ke atas dunia. Maka hai yang masih lajang-lajang, yang jomblo-jombloan sejati belum menikah, kalau nanti kalian menemukan perempuan yang baik, kalian mesti berani berkata kepada dia, oh my dear, my darling, kau akan menjadi a second woman, kau akan menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku. Apa? Jadi yang pertama siapa? My mother. Yang pertama adalah ibu. Karena Nabi berkata, man ahabbun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Abuka. Oleh sebab itu, menantu yang baik, dia tidak melarang engkau wahai perempuan untuk berbakti kepada ayah dan ibumu. Papa, mama mau pergi ke rumah sakit, nginap di sana boleh ya? Jangankan kau nginap semalam, sebulan pun kau pergi, karena kau ketemu aku setelah kau dewasa. Adapun makmu, 2 jari tapak kakimu, sejengkal panjangmu, digendongnya engkau. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara engkau? Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara engkau? Pergi kau rawat ibumu di sana, tapi jangan lama-lama, aku takut nanti berpaling ke lain hati. Begitu kalau dapat menantu yang soleh. Makanya ibu, carilah menantu yang soleh-soleh yang ada di dalam masjid ini saat ini. Nih, banyak nih. Yang senyum yang belum nikah aja. Ini yang udah anak 3 senyum juga.
Boleh. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Saya masih single, belum berkeluarga. Jelas tuh dah. Tak perlu kau katakan dua kali, aku faham. Saya niat mau hijrah Pak Ustadz. Mantap. Ini momen hijrah. Yang pakai sabu-sabu, hijrahlah. Yang minum khamar, hijrahlah. Yang pacaran, hijrahlah. Selama ini bingung kapan momennya ya. Aku mau taubat sebenarnya, terus nunggu tanggal merah. Inilah momen hijrah. Betul-betul hijrah. Mudah-mudahan kita semua betul-betul hijrah tahun ini. Dalam Islam kan zina dilarang Pak Ustadz. Betul, dilarang. Kecuali disertasi yang terbaru katanya boleh. Kalau kita mau milih pasangan tanpa kenalan gimana Pak Ustadz? Ta'aruf. Datang ke kiai. Ini ketua PCNU ada. Datang ke ketua MUI. Datang ke Habib. Stok mereka banyak. Assalamualaikum kiai. Ya. Saya belum nikah Pak Kiai, kelihatan dari tatap matamu. Tolong Kiai kenalkan saya sama yang solihah. Kalau bisa Pak Kiai yang orangnya cantik, jilbabnya panjang, mobilnya mewah, duitnya ada, akhlaknya baik. Ustaz Somad, tolong carikan saya yang punya sifat 4 itu Pak Ustaz. Kaya, cantik, akhlaknya baik, taat beragama. Kalau ada kenapa aku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tidak bercacat seumur hidup tak bercacat. Tiba-tiba Su'aib menunggu anaknya ngambil air. Tak lama anak perempuan Su'aib datang. Apa kata anak perempuan Su'aib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau ayah mau cari bekerja, karena Su'aib sudah lama mau cari laki-laki yang bisa kerja untuk mengerawat kambing-kambingnya. Apa kata anak perempuannya? Inna khaira man ista'jarta. Kalau kau mau cari pekerja, al-qawi, orangnya kuat, al-amin, orangnya amanah. Ada kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi letoy. Yang lebih parah, sudahlah loyo, enggak amanah. Ayah, kalau ayah mau cari orang pekerja, pilihlah orangnya kuat dan amanah. Kata Su'aib, orangnya mana? Enggak jauh-jauh dari ayah. Nih orangnya, Musa alaihi. Su'aib curiga. Sudah lama kamu kenal dengan dia? Baru tadi ayah. Kok bisa kamu tahu dia kuat? Kebetulan kami ngantri mau ngambil air ayah. Sumur itu tertutup batu besar. Batu bergelinding dari atas menutup pintu sumur. 30 orang menggeser tidak bisa. Akhirnya laki-laki ini datang. Dia geser dengan tangannya, terbuka pintu sumur dan kami pun bisa mengambil air. Inilah orangnya ayah. Dari mana kau tahu dia amanah? Setelah mendapat air kami berjalan. Saya di depan, dia di belakang. Angin bertiup kencang, nampak lekuk tubuhku. Maka kata dia, hai perempuan, kau di belakang, aku di depan. Amanah. Gak perlu kenalan lama, sudah tahu kuat dan amanah. Oleh sebab itu banyak orang pacaran 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi tak tahu apakah dia kuat atau amanah. Ternyata semuanya penuh dengan kepalsuan, pencitraan, kebohongan. Maka carilah laki-laki yang amanah, yang jujur, yang baik, yang dikenal oleh ustadz, yang diketahui oleh habib, jamaah dari ulama. Maka insya Allah selamat kalian dunia akhirat. Jangan lihat dari kendaraan dia datang naik apa, karena boleh jadi mobil mewah itu belum lunas. Ini kalau datang naik ojek langsung disuruh pulang. Perhatikan baik-baik. Lagi-lagi yang dipilih adalah yang unggul, akidahnya benar, ibadahnya betul, dan berakhlakul karimah. Apa maksud kalimat ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, arafa rabbahu, maka dia kenal Rabbnya, Allah Tuhannya. Ini bukan hadis Nabi, tapi kalimat ini banyak dalam kitab-kitab tasawuf. Kata Imam As-Sakhawi sezaman dengan Imam As-Suyuti, maknanya siapa yang kenal dirinya hina, taulah dia Allah yang maha mulia. Siapa yang kenal dirinya miskin papa, kenallah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang kenal dirinya tak punya apa-apa, kenallah dia Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan cara mengkaji sifat 20 tauhid Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah Asy'ariyah. Ma'rifatullah awwaluddin. Yang awal dalam agama bukan sholat. Awaluddin, perkara agama yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam As-Sakhawi. Saya mau tanya, seorang perempuan saat itu masih berstatus istri orang.
Perempuan statusnya istri orang. Apakah tindakan saya lakukan salah ketika saya menceraikan suami saya setelah mengetahui bahwa dia seorang LGBT? Karena terhitung selama menikah dia tak pernah memberikan nafkah zahir dan batin berupa gaji, baik lahir maupun batin berupa gaji kepada saya. Boleh jadi dia menikah dulu karena ingin taubat berhenti dari LGBT. Maka ketika langsung kau gugat dia pengadilan, dia bukannya malah sehat, makin dahsyat homonya. Karena dia sudah putus asa. Oleh sebab itu laki-laki yang tidak memberikan nafkah pada istrinya, nama penyakitnya inin, impotensi ataupun tak berselera kepada perempuan, maka dia diberikan masa namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang membolehkan perempuan menuntut cerai, berobat selama setahun. Baik karena maaf impoten maupun karena kelainan seksual atau karena jatuh lalu uratnya putus, maka dia diberi kesempatan berobat selama setahun. Bawa ke ustad-ustad supaya diruqyah. Masa homo obatnya ruqyah? Kisah nyata yang cerita ke saya Ustadz Saifullah, Ustadz ruqyah. Ternyata ada homo setelah diruqyah sehat. Rupanya yang mengganggu dia selama ini setan LGBT. Iya, jadi setan ini rupanya juga ada yang homo dan lesbi. Oleh sebab itu maka pengobatan alternatif dengan cara ruqyah, bukan dukun, bukan minta pada jin. Mohon barakah daripada habaib para kiai supaya didoakan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Selama setahun itu kau sabar-sabarlah wahai perempuan. Tapi setelah setahun tak juga sembuh, sekarang kau punya hak. Kalau laki-laki menceraikan namanya tolak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu. Kalau hakim yang memisah namanya fasakh. Sekarang dia tidak menggugat, tapi engkau yang menggugat. Saat itu kau tulis pengaduan ke hakim, ini tidak bisa memenuhi kewajiban. Tapi rupanya selama setahun itu tumbuh bunga-bunga kasih sayang dalam hatimu. Akhirnya kau tambah masa untuk mengobatkan dia. Maka ini baik. Andai sudah setahun tidak juga ada kesembuhan dan engkau mengadu ke hakim, maka pun juga tidak berdosa karena sudah dibenarkan oleh hukum syariat Islam. Jangan merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa. Jangan merasa beramal pada perbuatan yang engkau belum beramal. Karena merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa, merasa beramal pada perbuatan yang bukan amal, itu adalah kerja setan. Hati-hati, setan berbisik pada orang yang jahil padahal sudah benar, tapi dibuatnya engkau merasa bersalah, merasa berputus asa. Kerja setan memang mengajak orang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, boleh nggak minta diijazahkan semua ceramah dan buku-buku dari Pak Ustadz? Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Saya ijazahkan semua buku-buku. 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa, 66 tanya jawab umroh, 35 riwayat tentang sakratul maut. Ijazatan ammah, asa ayyam fa'ana fid daraini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dunia dan akhirat. Ini yang paling panjang, tak pertanyaan, tak curhat. Di kalangan masyarakat sebelumnya tidak banyak yang kenal saya, tidak banyak yang saya perbuat di masyarakat. Tahun 2019 saya mengikuti pemilihan anggota dewan dan menang, alhamdulillah. Tapi kemenangan saya peroleh dengan cara money politik, menyiram duit. Apakah yang saya peroleh itu haram, Pak Ustadz? Satu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Orang yang menjual anggur, kurma, gandum, di luarnya kering, di dalamnya basah. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Ma hadza ya sahibat ta'am. Hei penjual makanan, ini kenapa di dalam ini basah? Kata yang jual makanan, asabahul matar, kena hujan, basah di dalam kena hujan. Pembeli tidak tahu, maka tutup dengan yang kering di luar. Apa kata Nabi? Man rasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang bohong, bukan golongan kami. Kalau sekedar jual makanan saja menipu sekilo 2 kilo bukan golongan Nabi, apalagi sampai menipu orang banyak. Yang ketiga, hasil dari yang haram maka juga haram. Nah Rasulullah SAW an samanil kalbi wa mahril baghi wa ulwanil kahib.
Nabi melarang hasil jual beli anjing, hasil prostitusi WTS PSK, hasil dukun, karena yang tiga ini haram. Anjing haram, PSK haram, dukun haram, hasilnya juga haram. Maka yang diperoleh dari yang haram, hasilnya haram, dimakan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. 4. Hasil haram diberangkatkan orang pergi haji umrah, hasil haram dibangunkan ke masjid surau langgar musalla, hasil haram dibelikan beras kasih anak yatim fakir miskin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Anfiqu, berinfaklah, anfiqu, berzakatlah, anfiqu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik, karena yang tak baik tak diterima Allah. Apa kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mughtarrin? Tanbih, peringatan, mughtarrin, orang-orang yang tertipu dengan harta, tertipu dengan jabatan. Dia sangka baik, padahal sedang mencuci dengan air kencing. Mencuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Nampaknya bersih, nyuci, tapi sedang mencuci dengan air kencing. Kain yang dicuci dengan air kencing, maka kain itu najis, tak bisa dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, hasil dari yang haram masuk ke mulut lewat lidah. Lidah makan haram, tak mungkin didengar, dikabulkan Allah. Rajulun as'as, ada orang rambutnya kusut, berdegu, naik tangannya ke atas berdoa, ya Rabb, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Doanya tak dikabulkan. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke mulutnya makanan-makanan haram. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kita dahulukan, orang tua atau istri? Oh, ini nampaknya pertanyaan dari Ikatan Suami Takut Istri. Karena beberapa kali dia mengatakan orang tua, kata istrinya, aku gak percaya. Andai kau gendong ayahmu dan ibumu dari Bangka Tengah, kau pergi ke Makkah, kau keliling Ka'bah, kau cium Hajar Aswad, kau naik ke Bukit Sofa, kau pergi ke Bukit Marwah, kau pergi ke Padang Arafah, kau pergi ke Musdalifah, melontar jumrah di Mina, balik lagi ke Makkah, kau tawaf ifadah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat dia lahir ke atas dunia. Maka hai yang masih lajang-lajang, yang jomblo-jombloan sejati belum menikah, kalau nanti kalian menemukan perempuan yang baik, kalian mesti berani berkata kepada dia, oh my dear, my darling, kau akan menjadi a second woman, kau akan menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku. Apa? Jadi yang pertama siapa? My mother. Yang pertama adalah ibu. Karena Nabi berkata, man ahabbun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Abuka. Oleh sebab itu, menantu yang baik, dia tidak melarang engkau wahai perempuan untuk berbakti kepada ayah dan ibumu. Papa, mama mau pergi ke rumah sakit, nginap di sana boleh ya? Jangankan kau nginap semalam, sebulan pun kau pergi, karena kau ketemu aku setelah kau dewasa. Adapun makmu, 2 jari tapak kakimu, sejengkal panjangmu, digendongnya engkau. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara engkau? Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara engkau? Pergi kau rawat ibumu di sana, tapi jangan lama-lama, aku takut nanti berpaling ke lain hati. Begitu kalau dapat menantu yang soleh. Makanya ibu, carilah menantu yang soleh-soleh yang ada di dalam masjid ini saat ini. Nih, banyak nih. Yang senyum yang belum nikah aja. Ini yang udah anak 3 senyum juga.
Boleh. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Saya masih single, belum berkeluarga. Jelas tuh dah. Tak perlu kau katakan dua kali, aku faham. Saya niat mau hijrah Pak Ustadz. Mantap. Ini momen hijrah. Yang pakai sabu-sabu, hijrahlah. Yang minum khamar, hijrahlah. Yang pacaran, hijrahlah. Selama ini bingung kapan momennya ya. Aku mau taubat sebenarnya, terus nunggu tanggal merah. Inilah momen hijrah. Betul-betul hijrah. Mudah-mudahan kita semua betul-betul hijrah tahun ini. Dalam Islam kan zina dilarang Pak Ustadz. Betul, dilarang. Kecuali disertasi yang terbaru katanya boleh. Kalau kita mau milih pasangan tanpa kenalan gimana Pak Ustadz? Ta'aruf. Datang ke kiai. Ini ketua PCNU ada. Datang ke ketua MUI, datang ke Habib. Stok mereka banyak. Assalamualaikum kiai. Ya. Saya belum nikah Pak Kiai, kelihatan dari tatap matamu. Tolong Kiai kenalkan saya sama yang solihah. Kalau bisa Pak Kiai yang orangnya cantik, jilbabnya panjang, mobilnya mewah, duitnya ada, akhlaknya baik. Ustaz Somad, tolong carikan saya yang punya sifat 4 itu Pak Ustaz. Kaya, cantik, akhlaknya baik, taat beragama. Kalau ada kenapa aku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tidak bercacat seumur hidup tak bercacat. Tiba-tiba Su'aib menunggu anaknya ngambil air. Tak lama anak perempuan Su'aib datang. Apa kata anak perempuan Su'aib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau ayah mau cari bekerja, karena Su'aib sudah lama mau cari laki-laki yang bisa kerja untuk mengerawat kambing-kambingnya. Apa kata anak perempuannya? Inna khaira man ista'jarta. Kalau kau mau cari pekerja, al-qawi, orangnya kuat, al-amin, orangnya amanah. Ada kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi letoy. Yang lebih parah, sudahlah loyo, enggak amanah. Ayah, kalau ayah mau cari orang pekerja, pilihlah orangnya kuat dan amanah. Kata Su'aib, orangnya mana? Enggak jauh-jauh dari ayah. Nih orangnya, Musa alaihi. Su'aib curiga. Sudah lama kamu kenal dengan dia? Baru tadi ayah. Kok bisa kamu tahu dia kuat? Kebetulan kami ngantri mau ngambil air ayah. Sumur itu tertutup batu besar. Batu bergelinding dari atas menutup pintu sumur. 30 orang menggeser tidak bisa. Akhirnya laki-laki ini datang. Dia geser dengan tangannya, terbuka pintu sumur dan kami pun bisa mengambil air. Inilah orangnya ayah. Dari mana kau tahu dia amanah? Setelah mendapat air kami berjalan. Saya di depan, dia di belakang. Angin bertiup kencang, nampak lekuk tubuhku. Maka kata dia, hai perempuan, kau di belakang, aku di depan. Amanah. Gak perlu kenalan lama, sudah tahu kuat dan amanah. Oleh sebab itu banyak orang pacaran 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi tak tahu apakah dia kuat atau amanah. Ternyata semuanya penuh dengan kepalsuan, pencitraan, kebohongan. Maka carilah laki-laki yang amanah, yang jujur, yang baik, yang dikenal oleh ustadz, yang diketahui oleh habib, jamaah dari ulama. Maka insya Allah selamat kalian dunia akhirat. Jangan lihat dari kendaraan dia datang naik apa, karena boleh jadi mobil mewah itu belum lunas. Ini kalau datang naik ojek langsung diusir pulang. Perhatikan baik-baik. Lagi-lagi yang dipilih adalah yang unggul, akidahnya benar, ibadahnya betul, dan berakhlakul karimah. Apa maksud kalimat ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, arafa rabbahu, maka dia kenal Rabbnya, Allah Tuhannya. Ini bukan hadis Nabi, tapi kalimat ini banyak dalam kitab-kitab tasawuf. Kata Imam As-Sakhawi sezaman dengan Imam As-Suyuti, maknanya siapa yang kenal dirinya hina, taulah dia Allah yang maha mulia. Siapa yang kenal dirinya miskin papa, kenallah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang kenal dirinya tak punya apa-apa, kenallah dia Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan cara mengkaji sifat 20 tauhid Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah Asy'ariyah. Ma'rifatullah awwaluddin. Yang awal dalam agama bukan sholat. Awaluddin, perkara agama yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam As-Sakhawi. Saya mau tanya, seorang perempuan saat itu masih berstatus istri orang.
Perempuan statusnya istri orang. Apakah tindakan saya lakukan salah ketika saya menceraikan suami saya setelah mengetahui bahwa dia seorang LGBT? Karena terhitung selama menikah dia tak pernah memberikan nafkah zahir dan batin berupa gaji, baik lahir maupun batin berupa gaji kepada saya. Boleh jadi dia menikah dulu karena ingin taubat berhenti dari LGBT. Maka ketika langsung kau gugat dia pengadilan, dia bukannya malah sehat, makin dahsyat homonya. Karena dia sudah putus asa. Oleh sebab itu laki-laki yang tidak memberikan nafkah pada istrinya, nama penyakitnya inin, impotensi ataupun tak berselera kepada perempuan, maka dia diberikan masa namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang membolehkan perempuan menuntut cerai, berobat selama setahun. Baik karena maaf impoten maupun karena kelainan seksual atau karena jatuh lalu uratnya putus, maka dia diberi kesempatan berobat selama setahun. Bawa ke ustadz-ustadz supaya diruqyah. Masa homo obatnya ruqyah? Kisah nyata yang cerita ke saya Ustadz Saifullah, Ustadz ruqyah. Ternyata ada homo setelah diruqyah sehat. Rupanya yang mengganggu dia selama ini setan LGBT. Iya, jadi setan ini rupanya juga ada yang homo dan lesbi. Oleh sebab itu maka pengobatan alternatif dengan cara ruqyah, bukan dukun, bukan minta pada jin. Mohon barakah daripada habaib para kiai supaya didoakan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Selama setahun itu kau sabar-sabarlah wahai perempuan. Tapi setelah setahun tak juga sembuh, sekarang kau punya hak. Kalau laki-laki menceraikan namanya tolak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu. Kalau hakim yang memisah namanya fasakh. Sekarang dia tidak menggugat, tapi engkau yang menggugat. Saat itu kau tulis pengaduan ke hakim, ini tidak bisa memenuhi kewajiban. Tapi rupanya selama setahun itu tumbuh bunga-bunga kasih sayang dalam hatimu. Akhirnya kau tambah masa untuk mengobatkan dia. Maka ini baik. Andai sudah setahun tidak juga ada kesembuhan dan engkau mengadu ke hakim, maka pun juga tidak berdosa karena sudah dibenarkan oleh hukum syariat Islam. Jangan merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa. Jangan merasa beramal pada perbuatan yang engkau belum beramal. Karena merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa, merasa beramal pada perbuatan yang bukan amal, itu adalah kerja setan. Hati-hati, setan berbisik pada orang yang jahil padahal sudah benar, tapi dibuatnya engkau merasa bersalah, merasa berputus asa. Kerja setan memang mengajak orang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, boleh nggak minta diijazahkan semua ceramah dan buku-buku dari Pak Ustadz? Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Saya ijazahkan semua buku-buku. 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa, 66 tanya jawab umroh, 35 riwayat tentang sakratul maut. Ijazatan ammah, asa ayyam fa'ana fid daraini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dunia dan akhirat. Ini yang paling panjang, tak pertanyaan, tak curhat. Di kalangan masyarakat sebelumnya tidak banyak yang kenal saya, tidak banyak yang saya perbuat di masyarakat. Tahun 2019 saya mengikuti pemilihan anggota dewan dan menang, alhamdulillah. Tapi kemenangan saya peroleh dengan cara money politik, menyiram duit. Apakah yang saya peroleh itu haram, Pak Ustadz? Satu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Orang yang menjual anggur, kurma, gandum, di luarnya kering, di dalamnya basah. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Ma hadza ya sahibat ta'am. Hei penjual makanan, ini kenapa di dalam ini basah? Kata yang jual makanan, asabahul matar, kena hujan, basah di dalam kena hujan. Pembeli tidak tahu, maka tutup dengan yang kering di luar. Apa kata Nabi? Man rasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang bohong, bukan golongan kami. Kalau sekedar jual makanan saja menipu sekilo 2 kilo bukan golongan Nabi, apalagi sampai menipu orang banyak. Yang ketiga, hasil dari yang haram maka juga haram. Nah Rasulullah SAW an samanil kalbi wa mahril baghi wa ulwanil kahin.
Nabi melarang hasil jual beli anjing, hasil prostitusi WTS PSK, hasil dukun, karena yang tiga ini haram. Anjing haram, PSK haram, dukun haram, hasilnya juga haram. Maka yang diperoleh dari yang haram, hasilnya haram, dimakan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. 4. Hasil haram diberangkatkan orang pergi haji umrah, hasil haram dibangunkan ke masjid surau langgar musalla, hasil haram dibelikan beras kasih anak yatim fakir miskin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Anfiqu, berinfaklah, anfiqu, berzakatlah, anfiqu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik, karena yang tak baik tak diterima Allah. Apa kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mughtarrin? Tanbih, peringatan, mughtarrin, orang-orang yang tertipu dengan harta, tertipu dengan jabatan. Dia sangka baik, padahal sedang mencuci dengan air kencing. Mencuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Nampaknya bersih, nyuci, tapi sedang mencuci dengan air kencing. Kain yang dicuci dengan air kencing, maka kain itu najis, tak bisa dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, hasil dari yang haram masuk ke mulut lewat lidah. Lidah makan haram, tak mungkin didengar, dikabulkan Allah. Rajulun as'as, ada orang rambutnya kusut, berdegu, naik tangannya ke atas berdoa, ya Rabb, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Doanya tak dikabulkan. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke mulutnya makanan-makanan haram. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kita dahulukan, orang tua atau istri? Oh, ini nampaknya pertanyaan dari Ikatan Suami Takut Istri. Karena beberapa kali dia mengatakan orang tua, kata istrinya, aku gak percaya. Andai kau gendong ayahmu dan ibumu dari Bangka Tengah, kau pergi ke Makkah, kau keliling Ka'bah, kau cium Hajar Aswad, kau naik ke Bukit Sofa, kau pergi ke Bukit Marwah, kau pergi ke Padang Arafah, kau pergi ke Musdalifah, melontar jumrah di Mina, balik lagi ke Makkah, kau tawaf ifadah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat dia lahir ke atas dunia. Maka hai yang masih lajang-lajang, yang jomblo-jombloan sejati belum menikah, kalau nanti kalian menemukan perempuan yang baik, kalian mesti berani berkata kepada dia, oh my dear, my darling, kau akan menjadi a second woman, kau akan menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku. Apa? Jadi yang pertama siapa? My mother. Yang pertama adalah ibu. Karena Nabi berkata, man ahabbun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Abuka. Oleh sebab itu, menantu yang baik, dia tidak melarang engkau wahai perempuan untuk berbakti kepada ayah dan ibumu. Papa, mama mau pergi ke rumah sakit, nginap di sana boleh ya? Jangankan kau nginap semalam, sebulan pun kau pergi, karena kau ketemu aku setelah kau dewasa. Adapun makmu, 2 jari tapak kakimu, sejengkal panjangmu, digendongnya engkau. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara engkau? Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara engkau? Pergi kau rawat ibumu di sana, tapi jangan lama-lama, aku takut nanti berpaling ke lain hati. Begitu kalau dapat menantu yang soleh. Makanya ibu, carilah menantu yang soleh-soleh yang ada di dalam masjid ini saat ini. Nih, banyak nih. Yang senyum yang belum nikah aja. Ini yang udah anak 3 senyum juga.
Boleh. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Saya masih single, belum berkeluarga. Jelas tuh dah. Tak perlu kau katakan dua kali, aku faham. Saya niat mau hijrah Pak Ustadz. Mantap. Ini momen hijrah. Yang pakai sabu-sabu, hijrahlah. Yang minum khamar, hijrahlah. Yang pacaran, hijrahlah. Selama ini bingung kapan momennya ya. Aku mau taubat sebenarnya, terus nunggu tanggal merah. Inilah momen hijrah. Betul-betul hijrah. Mudah-mudahan kita semua betul-betul hijrah tahun ini. Dalam Islam kan zina dilarang Pak Ustadz. Betul, dilarang. Kecuali disertasi yang terbaru katanya boleh. Kalau kita mau milih pasangan tanpa kenalan gimana Pak Ustadz? Ta'aruf. Datang ke kiai. Ini ketua PCNU ada. Datang ke ketua MUI. Datang ke Habib. Stok mereka banyak. Assalamualaikum kiai. Ya. Saya belum nikah Pak Kiai, kelihatan dari tatap matamu. Tolong Kiai kenalkan saya sama yang solihah. Kalau bisa Pak Kiai yang orangnya cantik, jilbabnya panjang, mobilnya mewah, duitnya ada, akhlaknya baik. Ustaz Somad, tolong carikan saya yang punya sifat 4 itu Pak Ustaz. Kaya, cantik, akhlaknya baik, taat beragama. Kalau ada kenapa aku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tidak bercacat seumur hidup tak bercacat. Tiba-tiba Su'aib menunggu anaknya ngambil air. Tak lama anak perempuan Su'aib datang. Apa kata anak perempuan Su'aib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau ayah mau cari bekerja, karena Su'aib sudah lama mau cari laki-laki yang bisa kerja untuk mengerawat kambing-kambingnya. Apa kata anak perempuannya? Inna khaira man ista'jarta. Kalau kau mau cari pekerja, al-qawi, orangnya kuat, al-amin, orangnya amanah. Ada kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi letoy. Yang lebih parah, sudahlah loyo, enggak amanah. Ayah, kalau ayah mau cari orang pekerja, pilihlah orangnya kuat dan amanah. Kata Su'aib, orangnya mana? Enggak jauh-jauh dari ayah. Nih orangnya, Musa alaihi. Su'aib curiga. Sudah lama kamu kenal dengan dia? Baru tadi ayah. Kok bisa kamu tahu dia kuat? Kebetulan kami ngantri mau ngambil air ayah. Sumur itu tertutup batu besar. Batu bergelinding dari atas menutup pintu sumur. 30 orang menggeser tidak bisa. Akhirnya laki-laki ini datang. Dia geser dengan tangannya, terbuka pintu sumur dan kami pun bisa mengambil air. Inilah orangnya ayah. Dari mana kau tahu dia amanah? Setelah mendapat air kami berjalan. Saya di depan, dia di belakang. Angin bertiup kencang, nampak lekuk tubuhku. Maka kata dia, hai perempuan, kau di belakang, aku di depan. Amanah. Gak perlu kenalan lama, sudah tahu kuat dan amanah. Oleh sebab itu banyak orang pacaran 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi tak tahu apakah dia kuat atau amanah. Ternyata semuanya penuh dengan kepalsuan, pencitraan, kebohongan. Maka carilah laki-laki yang amanah, yang jujur, yang baik, yang dikenal oleh ustadz, yang diketahui oleh habib, jamaah dari ulama. Maka insya Allah selamat kalian dunia akhirat. Jangan lihat dari kendaraan dia datang naik apa, karena boleh jadi mobil mewah itu belum lunas. Ini kalau datang naik ojek langsung diusir pulang. Perhatikan baik-baik. Lagi-lagi yang dipilih adalah yang unggul, akidahnya benar, ibadahnya betul, dan berakhlakul karimah. Apa maksud kalimat ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, arafa rabbahu, maka dia kenal Rabbnya, Allah Tuhannya. Ini bukan hadis Nabi, tapi kalimat ini banyak dalam kitab-kitab tasawuf. Kata Imam As-Sakhawi sezaman dengan Imam As-Suyuti, maknanya siapa yang kenal dirinya hina, taulah dia Allah yang maha mulia. Siapa yang kenal dirinya miskin papa, kenallah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang kenal dirinya tak punya apa-apa, kenallah dia Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan cara mengkaji sifat 20 tauhid Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah Asy'ariyah. Ma'rifatullah awwaluddin. Yang awal dalam agama bukan sholat. Awaluddin, perkara agama yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam As-Sakhawi. Saya mau tanya, seorang perempuan saat itu masih berstatus istri orang.
Perempuan statusnya istri orang. Apakah tindakan saya lakukan salah ketika saya menceraikan suami saya setelah mengetahui bahwa dia seorang LGBT? Karena terhitung selama menikah dia tak pernah memberikan nafkah zahir dan batin berupa gaji, baik lahir maupun batin berupa gaji kepada saya. Boleh jadi dia menikah dulu karena ingin taubat berhenti dari LGBT. Maka ketika langsung kau gugat dia pengadilan, dia bukannya malah sehat, makin dahsyat homonya. Karena dia sudah putus asa. Oleh sebab itu laki-laki yang tidak memberikan nafkah pada istrinya, nama penyakitnya inin, impotensi ataupun tak berselera kepada perempuan, maka dia diberikan masa namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang membolehkan perempuan menuntut cerai, berobat selama setahun. Baik karena maaf impoten maupun karena kelainan seksual atau karena jatuh lalu uratnya putus, maka dia diberi kesempatan berobat selama setahun. Bawa ke ustadz-ustadz supaya diruqyah. Masa homo obatnya ruqyah? Kisah nyata yang cerita ke saya Ustadz Saifullah, Ustadz ruqyah. Ternyata ada homo setelah diruqyah sehat. Rupanya yang mengganggu dia selama ini setan LGBT. Iya, jadi setan ini rupanya juga ada yang homo dan lesbi. Oleh sebab itu maka pengobatan alternatif dengan cara ruqyah, bukan dukun, bukan minta pada jin. Mohon barakah daripada habaib para kiai supaya didoakan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Selama setahun itu kau sabar-sabarlah wahai perempuan. Tapi setelah setahun tak juga sembuh, sekarang kau punya hak. Kalau laki-laki menceraikan namanya tolak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu. Kalau hakim yang memisah namanya fasakh. Sekarang dia tidak menggugat, tapi engkau yang menggugat. Saat itu kau tulis pengaduan ke hakim, ini tidak bisa memenuhi kewajiban. Tapi rupanya selama setahun itu tumbuh bunga-bunga kasih sayang dalam hatimu. Akhirnya kau tambah masa untuk mengobatkan dia. Maka ini baik. Andai sudah setahun tidak juga ada kesembuhan dan engkau mengadu ke hakim, maka pun juga tidak berdosa karena sudah dibenarkan oleh hukum syariat Islam. Jangan merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa. Jangan merasa beramal pada perbuatan yang engkau belum beramal. Karena merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa, merasa beramal pada perbuatan yang bukan amal, itu adalah kerja setan. Hati-hati, setan berbisik pada orang yang jahil padahal sudah benar, tapi dibuatnya engkau merasa bersalah, merasa berputus asa. Kerja setan memang mengajak orang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, boleh nggak minta diijazahkan semua ceramah dan buku-buku dari Pak Ustadz? Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Saya ijazahkan semua buku-buku. 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa, 66 tanya jawab umroh, 35 riwayat tentang sakratul maut. Ijazatan ammah, asa ayyam fa'ana fid daraini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dunia dan akhirat. Ini yang paling panjang, tak pertanyaan, tak curhat. Di kalangan masyarakat sebelumnya tidak banyak yang kenal saya, tidak banyak yang saya perbuat di masyarakat. Tahun 2019 saya mengikuti pemilihan anggota dewan dan menang, alhamdulillah. Tapi kemenangan saya peroleh dengan cara money politik, menyiram duit. Apakah yang saya peroleh itu haram, Pak Ustadz? Satu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Orang yang menjual anggur, kurma, gandum, di luarnya kering, di dalamnya basah. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Ma hadza ya sahibat ta'am. Hei penjual makanan, ini kenapa di dalam ini basah? Kata yang jual makanan, asabahul matar, kena hujan, basah di dalam kena hujan. Pembeli tidak tahu, maka tutup dengan yang kering di luar. Apa kata Nabi? Man rasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang bohong, bukan golongan kami. Kalau sekedar jual makanan saja menipu sekilo 2 kilo bukan golongan Nabi, apalagi sampai menipu orang banyak. Yang ketiga, hasil dari yang haram maka juga haram. Nah Rasulullah SAW an samanil kalbi wa mahril baghi wa ulwanil kahib.
Nabi melarang hasil jual beli anjing, hasil prostitusi WTS PSK, hasil dukun, karena yang tiga ini haram. Anjing haram, PSK haram, dukun haram, hasilnya juga haram. Maka yang diperoleh dari yang haram, hasilnya haram, dimakan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. 4. Hasil haram diberangkatkan orang pergi haji umrah, hasil haram dibangunkan ke masjid surau langgar musalla, hasil haram dibelikan beras kasih anak yatim fakir miskin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Anfiqu, berinfaklah, anfiqu, berzakatlah, anfiqu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik, karena yang tak baik tak diterima Allah. Apa kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mughtarrin? Tanbih, peringatan, mughtarrin, orang-orang yang tertipu dengan harta, tertipu dengan jabatan. Dia sangka baik, padahal sedang mencuci dengan air kencing. Mencuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Nampaknya bersih, nyuci, tapi sedang mencuci dengan air kencing. Kain yang dicuci dengan air kencing, maka kain itu najis, tak bisa dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, hasil dari yang haram masuk ke mulut lewat lidah. Lidah makan haram, tak mungkin didengar, dikabulkan Allah. Rajulun as'as, ada orang rambutnya kusut, berdegu, naik tangannya ke atas berdoa, ya Rabb, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Doanya tak dikabulkan. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke mulutnya makanan-makanan haram. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kita dahulukan, orang tua atau istri? Oh, ini nampaknya pertanyaan dari ikatan suami takut istri. Karena beberapa kali dia mengatakan orang tua, kata istrinya, aku gak percaya. Andai kau gendong ayahmu dan ibumu dari Bangka Tengah, kau pergi ke Makkah, kau keliling Ka'bah, kau cium Hajar Aswad, kau naik ke Bukit Sofa, kau pergi ke Bukit Marwah, kau pergi ke Padang Arafah, kau pergi ke Musdalifah, melontar jumrah di Mina, balik lagi ke Makkah, kau tawaf ifadah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat dia lahir ke atas dunia. Maka hai yang masih lajang-lajang, yang jomblo-jombloan sejati belum menikah, kalau nanti kalian menemukan perempuan yang baik, kalian mesti berani berkata kepada dia, oh my dear, my darling, kau akan menjadi a second woman, kau akan menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku. Apa? Jadi yang pertama siapa? My mother. Yang pertama adalah ibu. Karena Nabi berkata, man ahabbun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Abuka. Oleh sebab itu, menantu yang baik, dia tidak melarang engkau wahai perempuan untuk berbakti kepada ayah dan ibumu. Papa, mama mau pergi ke rumah sakit, nginap di sana boleh ya? Jangankan kau nginap semalam, sebulan pun kau pergi, karena kau ketemu aku setelah kau dewasa. Adapun makmu, 2 jari tapak kakimu, sejengkal panjangmu, digendongnya engkau. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara engkau? Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara engkau? Pergi kau rawat ibumu di sana, tapi jangan lama-lama, aku takut nanti berpaling ke lain hati. Begitu kalau dapat menantu yang soleh. Makanya ibu, carilah menantu yang soleh-soleh yang ada di dalam masjid ini saat ini. Nih, banyak nih. Yang senyum yang belum nikah aja. Ini yang udah anak 3 senyum juga.
Boleh. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Saya masih single, belum berkeluarga. Jelas tuh dah. Tak perlu kau katakan 2 kali, aku faham. Saya niat mau hijrah Pak Ustadz. Mantap. Ini momen hijrah. Yang pakai sabu-sabu, hijrahlah. Yang minum khamar, hijrahlah. Yang pacaran, hijrahlah. Selama ini bingung kapan momennya ya. Aku mau taubat sebenarnya, terus nunggu tanggal merah. Inilah momen hijrah. Betul-betul hijrah. Mudah-mudahan kita semua betul-betul hijrah tahun ini. Dalam Islam kan zina dilarang Pak Ustadz. Betul, dilarang. Kecuali disertasi yang terbaru katanya boleh. Kalau kita mau milih pasangan tanpa kenalan gimana Pak Ustadz? Ta'aruf. Datang ke kiai. Ini ketua PCNU ada. Datang ke ketua MUI, datang ke Habib. Stok mereka banyak. Assalamualaikum kiai. Ya. Saya belum nikah Pak Kiai, kelihatan dari tatap matamu. Tolong Kiai kenalkan saya sama yang solihah. Kalau bisa Pak Kiai yang orangnya cantik, jilbabnya panjang, mobilnya mewah, duitnya ada, akhlaknya baik. Ustaz Somad, tolong carikan saya yang punya sifat 4 itu Pak Ustaz. Kaya, cantik, akhlaknya baik, taat beragama. Kalau ada kenapa aku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tidak bercacat seumur hidup tak bercacat. Tiba-tiba Su'aib menunggu anaknya ngambil air. Tak lama anak perempuan Su'aib datang. Apa kata anak perempuan Su'aib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau ayah mau cari bekerja, karena Su'aib sudah lama mau cari laki-laki yang bisa kerja untuk mengerawat kambing-kambingnya. Apa kata anak perempuannya? Inna khaira man ista'jarta. Kalau kau mau cari pekerja, al-qawi, orangnya kuat, al-amin, orangnya amanah. Ada kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi letoy. Yang lebih parah, sudahlah loyo, enggak amanah. Ayah, kalau ayah mau cari orang pekerja, pilihlah orangnya kuat dan amanah. Kata Su'aib, orangnya mana? Enggak jauh-jauh dari ayah. Nih orangnya, Musa alaihi. Su'aib curiga. Sudah lama kamu kenal dengan dia? Baru tadi ayah. Kok bisa kamu tahu dia kuat? Kebetulan kami ngantri